Zihni dan editor gambar telah selesai merangkai gambar Pak Yusuf yang tengah memeriksa oli mesin kereta. Rangkaian gambar dari satu kegiatan ini dinamakan sekuen. Setiap gambar atau rangkaian gambar haruslah menghadirkan pesan bagi penonton. Dalam kasus ini, gambar sangat jauh memperlihatkan di mana kegiatan berlangsung. Ini dinamakan gambar permanen. Gambar menengah memperlihatkan siapa yang tengah melakukan kegiatan tersebut. Close up memberikan detail dari apa yang tengah dilakukan oleh subjek. Dalam sekuen ini, kamera seakan-akan berada pada 3 tempat sekaligus. Jadi, bagaimana kamerawan mengambil gambar-gambar tersebut dengan hanya satu kamera? Jawabannya adalah, sekuen ini diarahkan. Zihni meminta Pak Yusuf mengulangi gerakan yang sama beberapa kali. Nah, nanti Bapak di sini, ya, angkat itu. Nah, begitu saya bilang selesai, Bapak turunin. Ya, nah, angkat selesai. Nah, inilah yang memungkinkan kamerawan dapat memfilmkan gerakan tersebut dari beberapa sudut pengambilan dan ukuran gambar yang berbeda. Rolling. Ya, Bapak siap-siap. Action. Sekuen ini diambil dari 3 posisi yang berbeda. Gambar jauh diambil dari posisi ini. Gerakan mengangkat tutup mesin kereta dan gambar dekat pada alat pengukur oli diambil dari posisi ini. Pengambilan gambar yang lain dilakukan dari posisi ini. Kamerawan hendaknya membiarkan semua gerakan objek masuk dan keluar meninggalkan bidikan kamera. Dengan cara ini, kamerawan menyediakan titik perpindahan gambar bagi editor gambar. Editor gambar kemudian dapat menyelaraskan posisi subjek maupun gerakannya. Inilah yang dinamakan kontinuitas gerakan. Tanpa kontinuitas, penggabungan gambar-gambar ini terlihat janggal. Pak Yusuf nampak mengambil pengukur oli sebanyak 2 kali. Dalam berita TV, sulit mendapatkan waktu untuk melakukan pengarahan. Inilah mengapa kamerawan harus dapat secara tepat mengambil gambar dari berbagai posisi dan dalam berbagai ukuran. Dari satu posisi, kamerawan dapat mengambil beberapa gambar dari gerakan yang sama. Gambar jauh, gambar menengah, dan close up. Kamerawan harus mengambil gambar satu demi satu. Tiap 1 kali pengambilan, panjang gambar yang terekam paling tidak 10 detik. Di dalam alat edit zoom dan gerakan kamera akan dipotong. Kamerawan harus selalu membayangkan bagaimana hasil jadi dari sekuen ini setelah diedit nanti.
Sangat sulit untuk mendapatkan kontinuitas gambar jika kamerawan mencoba memfilmkan gerakan pada saat gerakan tersebut terjadi. Karenanya, jika editor gambar memiliki banyak pilihan gambar dalam sudut dan ukuran yang berbeda, dia akan dapat membuat sekuen tersebut terlihat seperti difilmkan secara berurutan. Coba lihat pada dua video hasil editing ini. Pemotongan gambarnya tampak aneh. Gerakannya sama, menggunakan ukuran gambar yang sama, tapi keduanya direkam pada waktu yang berbeda. Dalam gambar pertama, ayunan bergerak ke arah kamera dan tidak ada anak-anak di latar belakang. Dalam gambar kedua, ayunan bergerak menjauhi kamera dan ada anak-anak yang bermain di latar belakang. Jika kedua gambar ini digabungkan, anak-anak ini akan nampak melompat melewati layar. Kesalahan pemotongan semacam ini dinamakan jump cut atau meloncat. Untuk menghindari gambar meloncat, editor perlu memasukkan gambar penyela yang tidak memuat subjek utama tetapi berkaitan dengan rangkaian kegiatan tersebut. Dalam kasus ini, gambar seseorang yang mengawasi anak-anak yang sedang bermain dapat dijadikan gambar penyela. Gambar-gambar semacam ini dinamakan gambar penyela karena menyela dari gerakan utama. Gambar penyela umumnya diambil setelah seluruh kejadian usai direkam. Salah satu gambar penyela untuk anak-anak yang tengah bermain ini adalah close-up ayunan. Tidak ada anak-anak yang masuk dalam pengambilan close-up ini sehingga tidak masalah dengan kontinuitas gambar. Setiap kamerawan haruslah mengetahui bagaimana merekam suatu sekuen dasar. Editor gambar harus mengetahui bagaimana menyatukannya. Reporter harus mengetahui bagaimana mengarahkannya. Ini beberapa contoh dari sekuen standar seringkali digunakan dalam pemberitaan. Banyak kisah yang menampilkan orang-orang yang bekerja di kantor. Sebuah sekuen yang standar adalah memfilmkan subjek yang sedang bekerja di depan komputer. Dalam kasus ini, gambar permanennya adalah subjek yang sedang duduk di mejanya. Sebuah close-up dari wajahnya akan membantu untuk mengenalinya. Gambar penyela bisa diambil dari gambar tangan yang tengah mengetik atau gambar layar komputer yang diambil dari atas pundak pengetik atau close-up dari layar komputer itu sendiri. Jika Anda memfilmkan semua gambar ini, Anda dapat mengatur mereka di dalam alat edit dalam urutan yang Anda inginkan. Ketika mengambil gambar penyela, kamerawan harus memastikan tidak ada yang berubah pada latar. Jika dalam pengambilan gambar dari atas pundak, komputer terlihat menampilkan halaman dalam dokumen Word, maka pada close-up layar komputer harus menampilkan halaman yang sama, bukan gambar dari website seperti dalam potongan ini. Tipe kesenambungan semacam ini dinamakan kontinuitas latar. Sekuen lain yang Anda dapat rekam di kantor adalah karyawan yang sedang membaca koran.
Di sini gambar mereka yang tengah duduk dan membuka halaman koran dapat dijadikan sebagai gambar permanen. Close up akan membantu mengenali subjek dan gambar penyela dapat berupa gambar koran dari atas pundak pembaca maupun close up koran itu sendiri. Sekali lagi, Anda bisa mengatur gambar dalam alat edit dalam urutan yang Anda inginkan. Cobalah berpikir soal kesinambungan latar. Jika dalam satu pengambilan gambar subjek menggunakan kacamata, jangan memotong ke sebuah pengambilan gambar di mana dia tidak menggunakan kacamata. Potongannya jadi terlihat salah. Sekuen yang lebih menarik adalah yang bergerak. Anda dapat merekam subjek yang baru tiba dan masuk ke ruangan di kantornya. Dalam kasus ini, Anda bisa mengambil sejumlah gambar dengan subjek masuk dan keluar dari frame kamera. Usahakan untuk membuat beberapa pilihan ukuran gambar dan jangan menyeberangi garis pergerakan yang dilalui subjek. Jika dalam satu urutan gambar, subjek bergerak dari kanan ke kiri, maka gambar berikutnya haruslah memperlihatkan arah gerak yang sama. Setiap cerita memiliki keunikan tersendiri. Tapi kru kamera haruslah selalu memikirkan tentang peluang yang memungkinkannya membuat kontinuitas gambar. Penyusunan imajinasi yang terjaga dan hati-hati inilah sesungguhnya rahasia dalam menyampaikan cerita melalui gambar, dan itulah semua gunanya televisi.